Saksi Pak Ismail sebut motor Eki standing korban mental kena tiang listrik. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Dari jauh itu, Eki dan Vina, itu oleng kencang, kayak lagi senang. Mereka itu standing, awalnya nabrak trotoar, terus orangnya mental kena tiang listrik, ujar Ismail. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Saya yakin kalau yang dilihat itu Eki dan Vina, karena dengan ciri-cirinya warna motornya itu biru telur asin, ada stripnya itu warna kuning. Helmnya itu karena saya sebentar hanya melihat sepintas, helmnya itu merah putih, jelas dia. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Saya sempat berpikir, Eki yang mengendarai motor bonceng Vina, kayak orang mabuk, karena anak saya sempat bilang gini, itu kok orang naik motor kencang kayak orang mabuk, zigzag dan sempat standing, di lokasi juga hujan rintik-rintik, katanya. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Waktu itu saya sama anak angkat saya, terus anak saya bilang tolongin, kata saya jangan gak ada saksi takut disalahkan, terus langsung pulang ke penginapan, ujarnya. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Kuasa hukum Rudiana akui miliki bukti kuat dalam kasus Vina. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menantang adu kuat bukti chat atau hasil ekstraksi HP dari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Pitra Romadoni bahkan merasa bukti chat yang dimilikinya mampu buat malu sejumlah pihak yang mengaku memiliki bukti ekstraksi HP Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Namun, saat membicarakan soal ekstraksi chat di HP Vina Cirebon tersebut, Pitra Romadoni sempat keceplosan jika kasus kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut.
Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat di otopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematika Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pengacara Rudiana keceplosan, sebut kasus Vina Cirebon kecelakaan, buru-buru ralat. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat di otopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu. Karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Pitra ditagih teman Eki sebelumnya. Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni.
Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi.